Tapi tunggu, siapa wanita yang berdiri di sebelahnya? Dari jarak ini, aku tak bisa melihat dengan jelas. Kuputuskan lebih mendekat. Aku bergerak sepelan mungkin agar ia tidak menyadari keberadaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Wow, kisah-kisah dari Netrakala ini selalu horor, gigit banget ya, dapat banget ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabar untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Tumbal pesugihan pacar baru Arini. Siang itu, udara begitu panas. Beberapa kali kepalaku hampir terantuk meja saat menahan rasa kantuk luar biasa. Tak kudengar ocehan dosen di depan sana. Aku sangat tidak suka dengan mata kuliah kalkulus. Bagiku, pelajaran itu hanya seperti dongeng pengantar tidur. Arini, panggil Dita. Tak kuhiraukan, bodoh amat. Aku sekarang sedang sibuk berhayal jalan-jalan sore bersama Mas Adi. Arini, janda kampus. Ucapnya, aku langsung menoleh ke belakang, mengacungkan pulpenku tepat ke arah jidat Nita layaknya pedang samurai. Mau mati? Apa bunuh diri sendiri? Ancamku dengan mata menyipit. Sensitif banget sih kayak pantat bayi. Penting nih, lihat. Ucap sambil menyerahkan selembar kartu. Basi. Kalau tarot bukan tahayul, aku udah mati 10 kali. Ucapku jengah. Ya, begitulah Nita. Fantasinya untuk menjadi paranormal kadang membuatku jenah. Beruntung, dia teman baikku sedari janin. Kalau tidak sudah kutendang jauh-jauh. Selesai jam berapa nih? Tuh dosen gak peka banget sih. Orang udah pada ngantuk masih aja ngoceh. Ucapku sebal. Lihat saja, hampir separuh murid sibuk sendiri. Aku yakin, jika ada pesawat yang jatuh tepat di hidung dosen itu, ia pun tak bakal menghentikan ujiannya. Bentar lagi, gak bakal dia masa dimutilang. Mau ngintilin pulang lagi kan? Ternyasar. Tugas Nita memutar bola matanya. Jauh lebih penting mencari tahu Mas Adi daripada kartu tarotmu itu, wahai dukun beranak. Jawabku. Nita hanya menegos, lalu kembali sibuk dengan buku-bukunya. Sedangkan aku kembali melamun, membayangkan kebersamaan bersama Mas Adi. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan tugasnya ya. Yang tidak mengumpulkan silakan tidak usah mengikuti mata kuliah saya. Ucap Pak Bambang diikuti keluhan teman-temanku. Aku sendiri tidak peduli. Bergegas kurapikan semua barang-barang di atas meja. Aku sudah bertekad, hari ini aku harus tahu di mana rumah Mas Adi. 4 tahun semenjak terakhir kalinya aku bertemu dengan laki-laki itu. Beberapa hari lalu, aku tak sengaja melihatnya duduk sendirian di bangku ujung kantin kampus. Jodoh memang tak kemana. Mungkin itu ungkapan tepat untuk perasaanku saat ini. Sejak pertemuan itu, aku bertekad untuk mengejarnya lagi. Bodohnya, aku sampai mencari tahu ke fakultas sebelah agar bisa mendapatkan informasi tentangnya. Aku beranjak setengah berlari menuju parkiran gedung fakultas sebelah. Sengaja memarkirkan motor agak jauh dari fakultasku agar bisa langsung membuntutinya. Wanita gila? Ya, biarlah demi mengejar cinta, apa salahnya. Sesampainya di sana, ku edarkan pandangan. Seketika,
Bibirku tersenyum saat mendapati Vespa milik Mas Adi masih ada di tempatnya. Tidak percuma. Saat anak-anak lain makan kenyang di kantin, aku dengan begonya malah mencari di mana laki-laki itu memarkirkan motornya. Segera ku kendarai motorku, mengarahkan keluar kampus. Jauh lebih baik menunggu di jalan besar. Itu lebih memudahkanku untuk melihatnya daripada di sini. Banyak mahasiswa hilir mudik penuh aktivitas. 10 menit berselang, aku masih tak melihat kehadiran laki-laki itu. Rasanya begitu jengah. Berkali-kali kulihat jam di tanganku dengan gusar. Hingga beberapa saat kemudian, aku melihat dari kejauhan orang yang selama ini ku nanti, Mas Adi, dengan motor Vespanya bergerak pelan ke arahku. Kena kamu, Mas, ucapku kegirangan. Buru-buru kuhidupkan motor, segera kupacu kendaraan untuk membuntutinya dari jarak aman agar dia tidak melihat keberadaanku. Aku tak menyangka jarak rumah Mas Adi ke kampus begitu jauh. Bahkan aku sempat bingung ketika laki-laki itu berbelok ke arah jalan tak beraspal. Aku menimbang, apa sebaiknya kuurungkan niatan untuk tahu rumah Mas Adi. Jujur, aku tak punya niat buruk. Hanya berpikir jika tahu rumahnya itu memudahkanku untuk bisa lebih mengenalnya. Terlalu banyak berpikir, tak sadar aku malah memelankan laju kendaraan hingga tak menyadari sosok Mas Adi hilang di persimpangan. Kampret, umpatku kesal. Kemana pria itu berbelok? Kanan atau kiri? Sial, sudah sejauh ini malah kehilangan mangsa. Kuputuskan untuk berbelok ke arah kanan. Bukannya jalan kebenaran itu ada di sisi kanan? Benar kan? Kanan itu jauh lebih baik dari kiri. Ku ikuti jalan berbatu hingga dari kejauhan kulihat dua buah gapura, satunya berwarna cerah, satunya lagi berwarna kusam tak terawat. Namun bukan itu yang membuatku tersenyum, melainkan motor punyaan Mas Adi yang terparkir di depan gapura kusam itu. Kumatikan motor. Ku parkir agak jauh agar ia tak bisa melihatku. Namun saat aku hampir sampai di gapura itu, dahiku berkerut. Ternyata jalan setelah gapura itu adalah makam. Mungkin itu makam desa tempat Mas Adi tinggal. Kulangkahkan kaki, bergegas masuk ke dalam. Beruntung aku sedang tidak datang bulan. Kalau iya, percuma kan? Kulihat laki-laki itu sedang khusyuk membaca doa di depan makam. Aku tak berani mendekat, takut ia salah sangka. Tapi tunggu, siapa wanita yang berdiri di sebelahnya? Dari jarak ini, aku tak bisa melihat dengan jelas. Kuputuskan lebih mendekat. Aku bergerak sepelan mungkin agar ia tidak menyadari keberadaanku. Tahu bagaimana jantungku berdetak? Jika terdengar, mungkin bisa dijadikan alunan musik untuk gamelan. Aku berdiri di balik pohon besar, yakin sekali kalau Mas Adi tidak menyadari kehadiranku. Maaf, Mas, bukannya gak sopan, cuma penasaran. Batinku kejut sambil mengamati mereka berdua. Agak aneh menurutku. Saat Mas Adi khusyuk berdoa, perempuan berbaju hitam selutut itu hanya berdiri menunduk. Pak, Bapak sudah tenangan di sana? Adi sendirian pas sekarang. Cuma berdua sama ibu dan adik. Adi mampir ke sini sebelum berangkat kerja. Ucap Adi, aku menahan nafas. Kerja? Batinku bingung. Oh iya Pak, Adi ketemu lagi sama cewek yang dulu sering perhatian sama Adi. Cantik sih, tapi kadang kelakuannya aneh. Dulu dia pernah kasih bekal ke Adi, cuma kebuang karena malu sama teman-teman. Padahal Adi lapar banget. Kata Adi, aku tertegun. Terus mendengarkan Adi bercerita pada makam sampai tak menyadari kalau perempuan di sisi Adi sedang mengamatiku. Buru-buru aku bersembunyi, menelan ludah yang hambar. Apa benar wanita itu manusia? Kenapa begitu pucat? Belum lagi tatapannya yang begitu tajam. Ku coba mengatur nafas. Ku taruh telapak agar tidak berteriak, lalu kembali melongokkan kepala. Astagfirullah, ucapku lirih.
Wanita itu masih menatap ke arahku, namun yang membuatku kaget, tiba-tiba saja ia menghilang tak kemana. Terjadi pergerakan, aku kembali beringsut ke belakang pohon, berbarengan dengan Adi yang bangkit, mengucapkan salam, lalu melangkah pergi. Kutunggu hingga suara langkah kakinya menghilang, baru setelah itu aku keluar dari persembunyian. Penasaran, aku melangkah ke arah kubur. Hartanto, ucapku lirih membaca nama di nisan itu, tanggal kematiannya pun belum begitu lama. Muncul perasaan aneh, seolah ada ketertarikan dengan kuburan ini. Entah apa itu, aku tak tahu. Selama ini aku tak pernah percaya dengan hal-hal seperti ini. Bahkan saat melihat wanita tadi menghilang, aku masih berdalih kalau itu cuma tipuan cahaya. Toh mana mungkin ada hantu di siang bolong seperti ini. Aku menggeleng, bertekad, mulai dari sekarang aku akan lebih memperhatikan Adi. Walau dia menolak, aku bakal terus berusaha untuk memiliki hatinya. Dok, kamu itu perempuan loh, jangan berlebihan, kata Nika memparodikan suara mama. Tapi kan Mas selalu bilang kalau kita harus membantu orang yang kesusahan, ucapku membela diri. Maafmu, udah Rina, jangan berlebihan. Dari ceritamu aja aku udah ngeri sendiri. Dan kamu tahu tarotku bilang apa? Tanya Nita serius. Setan nih sama tarotmu. Ini bukan soal setan. Tapi kalau kamu lihat kondisi Adi, pasti dia bakal terenyuh. Kataku, ya, aku memang terbuka dengan Nita. Tak ada satupun rahasia yang kusembunyikan. Bahkan semua aibku pun dia mengetahuinya. Ya benar, kalau kita mesti membantu sesama, tapi juga ada batasannya kali. Jangan sampai bantuan kita bikin mereka tersinggung, ucap Nita mulai serius. Kasihan Nit, kamu cukup bantu doa aja, oke? Pintaku, Nita menggeleng. Wes, sudah. Orang kalau kasmaran emang otaknya nggak fungsi secara normal. Ingat, jangan sampai nyesel kalau ada apa-apa, kata Nita bergegas pergi. Aku mengangguk bersemangat. Justru dengan ucapan Nita, aku mau membuktikan kalau pilihanku ini tidaklah salah. Mulai hari itu, aku menunjukkan perhatian kepada Adi secara nyata. Biarlah aku dianggap berlebihan, toh semua ini kulakukan dengan ikhlas. Singkatnya, 3 bulan lebih aku mencoba mendekati Adi meski penuh dengan cibiran dan cemooh. Akhirnya laki-laki itu mulai membalas perhatianku. Aku mau tanya sama kamu, kenapa sih kok demen banget bawain aku bekal? Tanya Adi suatu sore di bawah pohon pinggir lapangan kampus. Ya karena mau. Salah emangnya? Tanyaku tanpa memandang. Ia menggeleng. Jangan berlebihan, kamu gak tahu kondisiku yang sebenarnya, ucap Adi terpotong. Kenapa? Tanyaku penasaran. Ia kembali menggeleng. Ekspresinya tak bisa kutebak. Aku mendengus, mengangkat botol minum dan mengguk isinya. Hingga kita pacaran, tanya Adi tiba-tiba, membuatku menyemburkan air yang hampir masuk ke kerongkongan. Maksudnya? Tanyaku sambil mengusap sisa air di mulut. Ya, kita pacaran. Buat apa coba kayak gini? Kamu suka kan sama aku? Tanya Adi gamblang. Tanpa sadar, aku mengangguk bersemangat. Namun seketika aku palingkan kepala dan menangkupkan tangan ke wajah. Kenapa? Tanya Adi heran saat mendengar aku terisak. Hari ini, kamu kenapa? Tanya Adi panik mencoba melepaskan tanganku. Aku terus menggeleng. Isakanku terdengar semakin keras. Bahkan beberapa orang di sekitar kami menoleh penasaran. Astagfirullah, anak ini kenapa coba? Hari ini, sayang, kamu kenapa? Tanya Adi bingung. Gila, aku bisa gila, sayang. Kenapa Adi secepat itu manggilku sayang? Ya udah, kalau kamu gak mau diem, aku tinggal, ucapnya. Aku menggeleng, melepaskan tangkupan tanganku dan mengusap air mataku. Gitu kan pinter. Kita ke rumahku, nanti aku kenalin sama ayah, kata Adi. Sekarang? Tanyaku kaget. Iya, yuk, nanti pulang aku antar, kata Adi. Ke mak, ucapku langsung. Dia membekap mulut. Bodoh, kenapa
Kenapa bisa keceplosan? Adi memandangku keheranan. Mak apa? Tanya Adi. Makan siang, kataku cepat. Gampang, kata Adi. Singkatnya, aku sudah berada di depan rumah Adi. Ada sedikit rasa bersalah yang muncul saat melihat rumah gubuk yang hampir rubuh. Jelek ya? Ucapnya bersalah, aku menggeleng, tak mau membuat perasaannya terluka. Entah, bukannya aku tak mau masuk karena keadaan, tapi ada sesuatu yang berbeda dari rumah ini. Sesuatu yang membuatku enggan untuk mendekat. Ayo, ajak Adi menarik tanganku. Sesampainya di dalam, aku segera duduk di salah satu kursi reot. Tidak banyak perabotan di rumah itu, bahkan sesekali aku mencium aroma yang kurang sedap. Sepeninggalan Adi, aku mengamati sekitaran. Terdapat satu foto usang sebuah keluarga yang tersenyum bahagia. Tampak kondisi mereka seperti orang berada. Aku ingat, dulu waktu SMA, memang Adi terkenal royal pada teman-temannya. Diminum dulu, tapi cuma air putih. Maaf ya. Ini keluargamu? Tanyaku. Adi mengangguk. Ya, ayah meninggal 7 bulan lalu. Jadi sekarang aku hanya tinggal sama ibu dan Salma, adik perempuanku. Jelas Adi? Adik perempuan? Apa mungkin sosok perempuan yang kutemui di makam itu adalah adiknya? Maaf, jadi maksudmu memperkenalkan pada ayah itu pergi ke makam? Ucapku pura-pura prihatin. Adi menggeleng. Gak perlu minta maaf. Bapak itu selalu dekat denganku. Dulu kami cukup berada. Segala yang kami mau Bapak selalu bisa memberikan. Tapi di sini ucapannya terhenti. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu gak masalah pacaran sama orang miskin? Tanya Adi menyeringai. Apaan sih? Bisa aja kali. Jawabku dingin. Aku sebal sekali dengan topik pembicaraan seperti ini. Bukankah setiap orang punya hak dan kesetaraan yang sama? Ibu kemana? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Ada di dalam. Mau ketemu? Aku bilang dulu ya. Ucap Adi langsung beranjak. Aku mengangguk, lalu kembali mengamati sekitar. Sesaat setelah Adi masuk ke ruang dalam, aku melihat ada sosok perempuan berjalan dari arah luar dan langsung masuk ke dalam tanpa menyapaku. Wanita itu? Ya, aku ingat. Bukankah dia yang dulu berada di sisi Adi sewaktu di makam? Apa di Salma? Biarlah. Toh kalau maling juga apa yang mau diambil? Nanti biar kutanyakan pada Adi perihal wanita itu. Cukup lama aku menunggu. Sesekali aku meluarkan kepala dari lubang jendela saat tercium aroma kurang sedap seperti bau pesing dan anyir yang membaur menjadi satu. Aku mengusap dahiku saat merasakan ada sesuatu menetes, tapi aneh, aku tak mendapati bekas air. Tak mau berpikir macam-macam, ku abaikan saja. Mungkin itu halusinasiku karena udara yang begitu panas. Kusandarkan punggung dengan tangan berada di kepala. Sekali lagi, aku merasa ada sesuatu yang menetes di tangan. Penasaran, aku lihat kembali tanganku dan betapa terkejutnya ketika punggung tanganku sudah berlumuran cairan mirip dengan darah. Spontan aku berdiri, mengibaskan pergelangan tangan dengan kuat. Bagaimana bisa? Sejak kapan ada darah di tanganku? Kembali aku merasakan ada sesuatu yang menetes mengenai kepalaku. Kudongakkan kepala ke atas. Kulihat ada sesuatu yang aneh. Sesosok makhluk yang tak bisa kujabarkan dengan kalimat. Aku pun tak tahu ia jenis apa. Tubuhnya duduk di atas balok kayu. Kepalanya bertanduk seperti kambing. Lehernya panjang, miring ke samping, hampir menyentuh lengan. Sedangkan bagian bawah tubuhnya sepenuhnya hitam legam. Sesaat setelah kami saling menatap, ia tersenyum menyeringai sampai bibirnya tertarik ke ujung telinga. Glodak! Teriakku kencang. Astagfirullah, kamu kenapa? Tanya Adi kaget saat melihatku tersungkur ke lantai. Setan, setan, ucapku terus menunjuk ke atas. Setan? Tanya Adi bingung. Itu setan, ucapku histeris sambil menutup wajah dengan tangan. Hari ini, tenang,
Gak ada apa-apa, coba lihat, kata Adi, bukan seperti menenangkan, malah cenderung membentak. Ku buka mata, langsung menatap ke atas. Aneh, tak ada apapun di sana, bahkan tetesan darah yang ada di tanganku juga sudah hilang. Kamu tidur? Tanya Adi. Tanyaku bingung terus menatap ke arah Adi dan balok kayu bergantian. Ngelindur ya? Ucapnya. Enggak, tapi... Dah, mana ada hantu siang bolong sih? Jadi ketemu sama ibu? Tanya Adi. Aku mengangguk. Aku tak mau dianggap sinting oleh Adi walau tubuhku masih gemetar. Tapi janji ya, apapun yang kamu lihat, jangan cerita sama siapapun, pinta Adi. Maksudnya? Adi tersenyum, lalu menggenggam tanganku, membuat tubuhku menegang, lalu menarikku masuk ke dalam. Suasana di dalam jauh lebih buruk. Kondisi rumah ini begitu memprihatinkan. Selain berantakan, bau apak juga begitu terasa. Belum lagi banyak sekali jaring laba-laba di atas rangka atap. Aku sangsi, bagaimana bisa Adi tinggal di tempat seperti ini? Adi membuka salah satu pintu. Awalnya aku tak melihat apapun selain keremangan. Kemudian mataku membulat sempurna saat mendapati ada seseorang yang duduk di lantai dengan kaki terpasung. Aku heran, siapa wanita ini? Kenapa di zaman ini masih ada orang dipasung? Bu, Adi buat teman, kata Adi. Wanita itu menoleh. Ia tersenyum tanpa kebahagiaan. Nang, wes mulai sekolah? Tanya wanita itu. Adi mendekat, sedang aku bertahan di tempat. Ada rasa takut untuk mendekat. Menyadari aku diam, Adi mencoba menarik tanganku, tapi aku bergeming tak kuasa melangkah. Tak mau memaksa, Adi melepaskan tanganku. Lalu saat ia hampir mencapai ibunya, raut wajah wanita itu berubah menjadi horor. Tangannya terangkat menuju ke arahku. Setan, mingkat, teriak wanita itu histeris. Aku terlonjak hampir lari dari tempat ini, tetapi tanpa rasa takut, Adi maju untuk menenangkan sang ibu. Ya, begitulah kondisi ibu. Semenjak kematian bapak dia depresi. Aku tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Aku juga gak tega kalau lihat ibu berkeliaran di luar sana. Bahkan pernah ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, kata Adi kecut. Astagfirullah, kenapa tidak pernah cerita? Tanyaku prihatin. Aku tak tahu seberapa berat kehidupan yang dijalani oleh Adi. Kalau aku jadi dia, pasti sudah menyerah sedari dulu. Bukannya merasa risih, aku justru semakin kagum dengan laki-laki ini. Adi hanya menggeleng, tak mau menjawab pertanyaanku. Terus adikmu? Tanyaku lagi. Dia di rumah paman sekarang. Daripada di sini, masa depannya tidak terjamin, ucap Adi. Di rumah paman? Lalu siapa wanita yang tadi masuk ke dalam rumah? Ku hela nafas panjang, tak mengira hidup Adi begitu rumit. Ku pikir sifat pendiamnya karena bawaan lahir. Ya udah, aku bantu urus ibu ya, ucapku tanpa berpikir. Gak perlu, aku bisa sendiri, jawab Adi merasa nyaman. Kalau kamu nanti kerja, siapa yang ngurus ibu? Udah gak apa-apa, toh juga gak tiap hari kan, cuma sesekali, kataku. Awalnya Adi menolak. Bukan aku sedang berbaik hati, toh ini salah satu perjuanganku untuk mendapatkannya. Akhirnya Adi mengangguk. Lantas kami segera menceritakan hal-hal lain. Setidaknya aku lebih paham tentang kehidupan kekasihku ini. Edan, serius Rin? Tanya Nita saat aku menceritakan semua kejadian tadi siang. Benerlah, dan menurutku Adi itu pekerja keras dan penyayang. Ya, walau sifatnya dingin sih, kataku. Tahu dari mana? Baru juga jadian. Ingat, orang yang udah nikah puluhan tahun aja bisa berubah loh. Aku hendak menceritakan semua kejadian tadi siang, namun kuurungkan karena aku sudah berjanji pada Adi. Nit, emang gak bosan mainan tarot? Perasaan tiap hari ada aja yang dibaca, tanyaku. Jangan salah wahai Ratu Kelabang. Nih contohnya nih, kartu ini menandakan bakal ada yang dapat sial, jawab Nita. Tahayul, ngibul. Mana ada yang sial hanya karena kartu. Dan tidak itu semua,
tidak bisa dibuktikan dengan kajian ilmiah, ucapku. Buset, anaknya Pak Bambang emang si paling kajian ilmiah. Mau bukti kalau tarotku nggak pernah salah? Tanya Nita menjadi licik. Aku menyipitkan mata, memandang sekitaran untuk memastikan kalau kami sedang tidak dalam mara bahaya. Mau nggak? Tanya Nita sekali lagi. Apa emangnya? Oke, sekarang ganti baju, bawa tas sama dompet dan seisinya. Malam ini kamu yang bakar makan. Sial kan? Tanya Nita nyengir tak berdosa. Aku langsung menggeleng, setengah geli dengan kelakuan manusia satu ini. Wih gile, mantep ya deh ya. Sana buruan ganti baju, 3 menit selesai. Kalau lebih dari itu batal. Ucapku yang membuat Nita langsung gelagapan masuk ke kamar tidurnya. Malam itu, setelah makan, aku dan Nita memutuskan sejenak duduk di taman tak jauh dari kos. Dan serius, mending gak mau pikiran lagi deh, kata Nita. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan semua pada Nita. Meski terkesan mengkhianati kepercayaan Adi, tapi aku tak bisa menyembunyikan apapun dari Nita. Susah Nit, tau kan? Kalau aku udah suka sama dia dari SMA, ucapku. Tapi beneran, ibunya dipasung? Tanya Nita bergidik. Bener, aku juga heran kenapa bisa kayak gitu. Dan ada yang aneh sama rumahnya, jawabku. Tadi bilang cuma ilusi optik, sekarang ada yang aneh. Mana nih yang bisa dipercaya dari seorang pemabuk cinta? Tugas Nita. Serius kampret. Nih, besok kapan-kapan aku ajak ke sana ya. Kan udah janji mau ngurusin ibunya tuh. Jadi kamu sekalian bantuin aku deh, ujarku. Sesaat Nita terdiam, tatapannya kosong, mulutnya setengah terbuka. Bahkan aku melihat mata kanannya berkedut. Nit, tanyaku. Luar biasa, dia yang pacaran, aku yang jadi upik abu, kata Nita tak percaya. Aku tertawa keras sampai orang-orang di sekitar memandangku aneh. Nit, itu Adi bukan? Tanyaku sambil menunjuk ke arah jalanan. Mana? Tanyaku memandang ke arah yang ditunjuk Nita. Ih, rabun senja itu mengarahkan kepalaku ke jalanan. Ku kerutkan dahi. Benar, itu Adi. Sedang apa dia malam-malam jauh dari rumahnya? Dan siapa yang sedang ia bonceng? Ya, baru berapa jam udah pahit aja nih hidup, ucap Nita. Tak ku jawab. Bergegas ku tarik tangannya ke arah parkiran untuk mengambil motor dan mengikuti laki-laki itu. Aneh, tadi Adi bilang kalau adiknya ada di tempat pamannya di luar kota, kenapa sekarang sudah berboncengan? Berarti benar. Kalau wanita tadi siang itu adiknya, kenapa Adi berbohong? Ku pacu motor untuk mengikutinya hingga aku melihat Adi memarkirkan Vespanya di depan apotik. Ngapain si Adi ke apotik? Mau beli kondom kali ya? Sabar ya Rin, cerocos Nita. Ingin ku gerus mulut wanita ini, bukan menenangkan, malah membuat hati makin membara. Gak disamperin Rin? Tanya Nita. Aku menggeleng, tidak mau gegabah dan mencari masalah. Jauh lebih baik untuk menunggu terlebih dulu. Siapa tahu memang itu benar saudara perempuannya Adi. Adi, panggil Nita tanpa bisa ku cegah. Adi tampak kaget saat mengenali itu adalah aku dan Nita. Ia langsung setengah berlari ke arah kami. Ibu sakit, tadi muntah darah. Aku beli obat, jelas seburu-buru. Kok bisa? Tanyaku kaget. Adi menggeleng seperti orang yang benar-benar kebingungan. Yaudah yuk, ngapain pada diam? Ucap Nita membuyarkan lamunan kami. Bergegas, kami bertiga menuju ke arah rumah Adi. Gila, jalanan yang kami lewati benar-benar sepi, apalagi harus melewati kebun tebu yang konon katanya pernah ada mayat yang dibuang di sana. Beberapa waktu kemudian, kami sampai di rumah Adi. Saat malam hari, kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Suasananya benar-benar mengerikan. Jauh dari tetangga, kanan kiri masih banyak pohon. Dan yang paling parah, rumah itu terlihat begitu gelap. Cahaya hanya bersumber dari nyala api lilin yang terlihat dari luar. Kok gelap deh? Tanya Nita bergidik. Maaf, aku belum bayar listrik udah 3 bulan ini, kata Adi malu. Aku langsung menyikut Nita keras.
Besok bayar pakai uangku dulu, jangan komplain. Ayo, katanya mau kasih ibu obat, kataku. Adi mengangguk. Ia bergegas maju mendahului kami, namun aku merasa ada yang aneh, ada sesuatu yang terasa kurang. Nit, tanya Kuliri. Kenapa? Tanya Nita ikut berbisik. Perempuan yang dibonceng Adi tadi kemana ya? Tanyaku. Ketinggalan? Serius ketinggalan? Ucap Nita. Kalau takut gak apa-apa, tunggu di sini aja ya. Setelah selesai ngurus ibu, aku antar kalian pulang, kata Adi. Aku menggeleng, bergegas melangkah mengikuti Adi yang sudah masuk ke dalam rumah. Sedangkan Nita terus mengekor di belakangku. Serius, ini rumah Adi? Tanya Nita berbisik. Berisik, ucapku sambil menyikut lengan Nita. Blang! Aku dan Nita terlonjak bersamaan, sedangkan Adi langsung berlari masuk ke dalam rumah. Astagfirullah bu, teriaknya. Aku dan Nita langsung berlari ke arah suara Adi. Kulihat laki-laki itu sudah jongkok di depan ibunya yang terus menggelepar. Kita bawa ke rumah sakit, pinta Nita panik. Aku melangkah maju, mencoba sekuat mungkin bertahan. Selain penerangan yang minim, bau dari tubuh ibunya Adi benar-benar membuat perutku mual. Kita bawa ke rumah sakit ya, tanyaku pada Adi yang sedang mencoba membangunkan ibunya. Adi diam tak menjawab. Udah, soal biaya kita pikirin nanti ya. Aku bantu lepas pasung ini, ucapku tanpa memandangku. Laki-laki itu berdiri. Tunggu, aku ambil kuncinya, ucap Adi melangkah pergi. Aku menoleh, mengikuti arah kemana Adi pergi. Namun seketika ada sesuatu yang menarik tanganku. Rangku. Aku segera bangkit dan betapa kagetnya diriku saat mendapati wajah ibunya Adi hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Dok, koncone Adi? Tanya ibunya. Aku hanya mengangguk. Titip Adi yuk, masa kayak bocah kae, ucapnya lirih. Namun setelahnya wanita itu kembali menarik tanganku dan menjerit keras sekali. Mati goblok, mati kono kowe. Aku mencoba untuk menarik lepas tanganku ini, tetapi cengkraman tangan wanita itu begitu kencang. Nita, panggilku. Tak ada sautan. Aku menoleh ke arahnya dan yang kulihat Nita berdiri mematung, tatapannya ketakutan. Nita, bentakku. Nita seperti mengerjap, lalu memandangku khawatir. Ketika melihatku sedang tak berdaya, ia langsung berlari untuk menolong. Astagfirullah, ucap Adi saat melihat kami bertiga saling tarik. Bu, jangan bu, jangan, pinta Adi. Mati goblok, lalangan pekok. Mati anakku, mati, kowe mati kabeh, kata ibunya Adi meracau bak orang gila. Aku makin ketakutan, tanganku terasa begitu perih, saking kencang cengkramannya. Buk! Dengan sekali pukul, Adi tersungkur ke samping. Entah kekuatan dari mana sosok ibu menjadi ganas seperti ini. Mendapatkan kesempatan, ku tarik sekuat tenaga, bahkan sampai Nita tersungkur ke belakangku. Gak beres ini, ucap Nita mencoba berdiri. Adi pingsan, bantuin dia dulu, ucapku saat melihat Adi terkapar tak bergerak. Kita minta tolong tetangga aja dulu ya, kali aja ada yang mau nolong, ujar Nita. Ya udah, sana cari bantuan. Sendirian? Ya udah, aku aja kamu di sini, ucapku sudah hampir berdiri. Aku aja deh kalau gitu, lebih baik nggak beresiko, kata Nita langsung beranjak pergi. Kembali kutolehkan kepala ke arah ibu. Kini perempuan itu sedang bersenandung seolah sedang menimang bayi. Astaga Di, kenapa hidupmu bisa seberat ini sih? Ucapku prihatin. Segera aku menarik tubuh Adi menjauh. Masih begitu heran, kenapa wanita itu sampai punya kekuatan sebesar itu. Di, bangun Di, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tetapi laki-laki itu bergeming. Apa aku beri nafas buatan? Aku pernah nonton di film-film, kalau ada orang pingsan bisa sadar dengan diberi nafas buatan. Aku menimbang sesaat. Lagi pula dia juga pacara sendiri. Toh dia juga tidak ingat. Aku memposisikan kepalaku di atas kepala Adi. Ku tutup mata dan segera membungkuk perlahan ke wajah laki-laki itu.
Anak setan, ngapain? Spontan aku menoleh ke pintu, ku dapati Nita berdiri di sana dengan beberapa orang. Mau kasih napas buatan, ucapku bodoh. Ih, dasar anak setan. Umpat Nita langsung menyeretku menjauh, sedangkan beberapa yang lainnya berusaha menolong Adi. Maaf ya, kamu jadi luka. Biasanya ibu nggak kayak gitu, ucap Adi saat kondisi mulai tenang. Aku menggeleng. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu sih? Tanya aku penasaran. Aku nggak tahu. Aku baru pulang kerja, terus dia minta makan, terus marah-marah, dan langsung muntah darah. Setelah itu pingsan. Jelas Adi. Aku mengerutkan dahi. Aneh. Tidak mungkin orang muntah darah karena kurang makan terkecuali punya penyakit dalam. Begini aja deh. Kalau kamu kerja biar aku bantu urus ibu. Lihat aja sekarang. Kondisinya memprihatinkan, kataku. Nita tampak menggeleng di belakang Adi, namun aku memberikannya tatapan tajam. Tidak, itu tanggung jawabku. Aku tak mau merepotkan orang lain. Toh juga ada tetangga, tolak Adi. Ku hembuskan nafas kasar. Kenapa laki-laki ini begitu keras kepala? Ya udah, tapi sesekali aku tengok ibu boleh ya? Tanyaku. Adi mengangguk. Makasih ya sayang. Ucap Nita keras. Mas Adi, ini nggak dibawa ke rumah sakit jiwa aja nih? Tanya salah seorang tetangga dari dalam kamar ibu. Enggak pak, maaf ya udah ganggu malam-malam, ucap Adi sungkan. Bukannya begitu Nadi. Nadi mesti tahu kalau ibu ini bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang di sekitarnya, ucap bapak itu. Tapi pak, ucap Adi gagap. Aku tahu ia sedang memikirkan biaya. Aku hendak berbicara, mengusulkan kalau aku akan membantu, tapi sudah keduluan oleh bapak itu. Biar nanti saya bicarakan sama perangkat desa ya. Kasihan kalau kayak gini terus, ucapnya. Adi hanya bisa mengangguk lesu. Segera aku belai tangannya. Tenang aja, aku bakal bantu ya, ucapku lirih. Setelah itu, semua orang pamit, bahkan tetangga Adi dengan baiknya menyalurkan aliran listrik ke rumah Adi. Aku benci jadi miskin, ucap Adi setelah semua orang pergi, yang tertinggal hanya kami bertiga. Sama Di, saut Nita yang tak kenapa ikut sedih. Berisik banget sih malampir, mending cari minum sana, bentakku. Ih bener kan, siapa juga yang mau hidup miskin, ucap Nita sebal. Udah gak perlu dengerin wanita itu, pelan-pelan ya. Kamu selesaiin kuliah, cari uang yang banyak, biar bisa seperti dulu lagi, ucapku menghiburnya. Kelamaan, mending pesugihan atau ternak tuyul, celetuk Nita. Aku benar-benar sebal dengan mulut Nita. Kenapa wanita itu tidak peka dengan kondisi? Nit, beneran deh, mending kamu buat minum apa ke sana, pintaku jengkel. Ogah, orang tadi aja ada set, ucap Nita langsung membekap mulutnya. Setan, kamu lihat setan? Sambar Adi cepat. Nita menggeleng, namun ia memberikanku tatapan penuh makna. Aku yang sudah begitu dekat dengan Nita langsung tahu kalau ia sedang berbohong. Dia itu kan suka sama klinik, mainan aja kartu tarot, jadi ya gitu ngelantur, ucapku. Adi hanya menggeleng. Lalu ia menyarankan padaku dan Nita untuk pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sesampainya di kos, sebentar, mandi dulu. Nanti habis itu aku mau cerita, ucap Nita langsung menyambar handuk dan masuk ke kamar mandi. Aku menghela nafas, pikiranku masih terpanjang pada Adi. Bagaimana aku bantu dia ya? Ucapku lirih. Tanpa sengaja, aku mengusap lengan. Rasanya begitu perih saat ku amati, ternyata ada bekas luka cakaran di sana. Kenapa ibunya Adi bisa kayak gitu ya? Ucapku lirih sambil mengamati luka itu. Lalu aku teringat akan satu hal. Aneh, kenapa Adi gak ingat sama wanita yang dia bonceng ya? Bisikku lirih. Nah kan, terdengar suara Nita tepat di belakangku. Astagfirullah, ucapku sambil mengelus dada. Bener kan? Adi tuh gak ingat sama perempuan itu. Nah, pertanyaannya, Adi itu sengaja lupa atau pura-pura lupa? Jelas Nita. Pak kali, kataku. Aku mengerutkan dahi. Baru kali ini kulihat ekspresi Nita begitu berambisi. Ia menyeringai seolah mengejekku. Mau apa? Tanyaku penasaran. Yang pertama, beneran kamu masih mau lanjut sama Adi?
langsung aja deh ke pokok masalah, ucapku jengah. Oke, sekarang logika ya. Ada yang aneh sama Adi. Lihat aja keluarganya, nggak jelas dan... Ucapan Nita berhenti. Dan apa? Desakku. Dan wanita yang dibonceng Adi itu bukan manusia. Ucap Nita serius. Maksudmu? Gak percaya kan? Ini bukan hanya sekedar tarot atau teoritis secara ilmiah. Ucap Nita. Aku menggeleng. Bagaimana bisa Nita menyimpulkan kalau wanita itu bukan manusia, padahal bentuknya tidak transparan sewaktu dibonceng oleh Adi? Kamu gak lihat emang? Waktu tangan kamu dicengkram sama ibunya Adi? Tanya Nita. Aku menggeleng. Waktu itu aku begitu panik jadi tidak memperhatikan sekitaran. Aku lihat wanita itu berdiri persis di belakang ibunya Adi. Tangannya mencengkram di kepala ibunya Adi. Dan yang paling ngeri, dia kesenyum sambil bibirnya tertarik menyentuh telinga. Jelas Nita sambil menutup mata. Hah, ngawur kamu. Kalau bener ada wanita di tempat itu, kenapa aku gak lihat? Tanyaku sangsi. Terserah kamu deh. Aku udah ngasih tahu ya. Yang penting kalau kamu mau tetap lanjut sama si Adi, hati-hati. Ucapnya yang langsung merebahkan tubuh dirancang. Aku tak mau mendebat Nita. Kalau ia sudah bersikap demikian, berarti ucapannya bukan hanya candaan saja. Apa yang harus aku lakuin? Tanyaku bingung. Nita membalikan badan. Jelas toh. Kalau kamu suka sama Adi, yang perjuangkan, mau kondisinya buruk pun hajar. Ucap Nita. Tadi bilang suruh ninggalin, sekarang suruh berjuang. Yang mana nih yang benar? Ucapku memutar bola mata. Aku gak pernah ngomong untuk ninggalin. Aku cuma minta kamu untuk hati-hati, karena ada yang aneh sama keluarga Adi. Cari tahu aja dulu semua. Kalau udah pasti, baru bikin keputusan. Ucap Nita yang sudah duduk dari pembaringannya. Aku menatap matanya dengan senyum simpul, namun ia kembali merebahkan tubuhnya dan memunggungiku. Aku gak mau ikut campur lagi. Silakan cari tahu sendiri. Ucap Nita sambil menutup kepalanya dengan selimut. Aku beranjak. Langsung saja ku kecup kepala wanita itu, membuatnya mencak-mencak. Aku pun tertawa dan berlalu ke kamar mandi. Di kampus gak ada. Mungkin dia gak berangkat, kataku pada Nita. Urusin ibunya kali. Oh enggak. Aku ada urusan siang ini. Kamu sendirian aja ya. Imbunya saat melihat ekspresiku. Ayo dong Nit, demi persahabatan lucu ini, pintaku. Lucu matamu. Semalaman itu aku gak bisa tidur karena demi wanita itu muncul di kamar kita. Ucap Nita jengkel. Serius kamu? Kok aku gak tahu? Ya jelas, kamu tidur kayak mayat. Intinya aku gak mau deketan lagi sama orang itu. Ucap Nita. Nita ayo dong, mau lihat aku mati tersiksa, pintaku merajuk. Nita tampak berpikir. Oke, tapi sweet terbaru kamu untukku. Ucap Nita bernegosiasi. Ambil aja semua. Yang penting aku bisa ketemu Mas Adi hari ini, kataku kegirangan. Tak masalah. Harus kehilangan satu baju, toh di lemariku masih banyak baju yang lain. Siangnya, sepulang kelas perkuliahan, aku dan Nita bergegas ke rumah Adi. Namun, saat kami hendak sampai, batinku merasakan sesuatu yang tak biasa. Apa? Perasaanku gak enak ya. Udah, itu cuma bias pikiranmu aja. Udah mau sampai nih, ingat, jangan tanya apapun soal keluarga Adi. Nanti aku coba cari tahu di tetangga ya. Ucap Nita. Aku mengangguk. Permainan detektif ini membuatku sebal. Kenapa harus seperti ini? Toh, kalau benar ibu Adi sakit, lebih baik dibawa ke rumah sakit saja. Kenapa mesti tahu masa lalu keluarganya juga? Sesampainya di rumah Adi, kondisi tampak sepi. Sesekali aku mendengar suara dari arah dapur. Sepertinya ada orang di sana. Assalamualaikum. Tok tok tok, ucapku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Terdengar suara Adi dan pintu yang terbuka. Masuk. Aku baru masak. Duduk dulu aja ya. Aku buatin minum. Ucap Adi. Gak perlu. Udah bawa minum. Gimana kondisi ibu? Tanya aku penasaran. Masih sama, tapi udah gak muntah darah lagi. Jawab Adi. Nita menyenggol lenganku. Aku bantu masak ya, ujarku. Yaudah, sana pacaran. Aku mau jalan-jalan dulu sekitaran sini. Pemandangannya bagus juga, masih asri, kata Nita. Aku hampir mendengus. Asri dari mana? Orang cuma ada kebun. Bodoh betul Nita. Cari alasan kok pemandangan bagus. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, selamat pacaran ya.
Jangan nambah omongan dulu, ucap Nita membuatku memelototkan mata. Emangnya kamu udah mau punya momongan, Rin? Tanya Adi saat kami sudah berada di dapur. Ih, mulutnya Upik Abu dipercaya. Tapi kalau ayahnya kamu mau, ucapku bodoh mendengar jawabanku. Adi lalu terbatu kaget. Bercanda kali, Di, ucapku geli. Bercanda terus kamu. Sebentar ya, aku bawain ini ke ibu, tanya Adi. Aku mengangguk, lalu meneruskan mengaduk bubur di atas tungku. Kasihan sekali pacarku ini, bahkan untuk masak ia harus menggunakan kayu bakar. Kok hambar sih? Ucapku saat mencicipi masakan itu. Ku edarkan pandangan, mencari-cari di mana Adi meletakkan bumbu dapur, namun saat ku cari di atas meja tak ada apapun. Kulihat ada lemari di ujung ruangan, berpikir mungkin di sana ada bumbu dapur. Bergegas kulangkahkan kaki. Duh, kulihat ke bawah saat aku merasakan menendang sesuatu. Sesajen, ucapku penasaran. Ku tarik tanpa itu. Benar ini sesajen, buat apa? Wush. Seketika ku rasakan hembusan angin kuat melewati belakang tubuhku. Astagfirullah, apaan sih, Nit? Tanyaku sebal saat mendapati Nita berdiri di depan tungku. Mending lu daripada mati, ucapnya datar. Ngomong apa sih kamu? Tanyaku bingung. Nita tak menjawab. Ia bergerak ke arah tungku, mengambil bubur yang masih mendidih, lalu langsung menenggaknya dari panci yang masih mengepul panas. Astagfirullah, Nita, jeritku. Aku berlari, mencoba menghentikan tindakan bodohnya, tapi justru ia melemparkan panci itu ke arahku. Aku berusaha menghindar, bersamaan dengan suara derap langkah kaki mendekat. Astaga, kamu kenapa, Rin? Tanya Adi yang langsung berusaha menolongku. Itu Nita, tolongin, jeritku histeris. Nita, kenapa Nita? Tanya Adi bingung. Itu Nita, tolongin, ucapku sambil menunjuk ke arah tungku. Sadar, kamu kenapa sih? Tanya Adi. Itu, ucapku. Namun seketika aku diam. Di mana Nita? Kemana perginya wanita itu? Dan bagaimana bisa panci itu sudah kembali di atas tungku? Bukannya tadi Nita melemparkan ke arahku? Belum selesai pertanyaan di kepala aku, tiba-tiba saja muncul kepala perempuan di ambang pintu dari arah ruang tengah. Hari ini? Tanya Adi. Aku mengerjap, menoleh singkat ke arah Adi, lalu kembali ke arah pintu. Hari ini? Kamu kenapa? Kamu tunggu depan aja ya, biar aku yang masak, pinta Adi. Aku mengangguk. Buru-buru kulangkahkan kaki untuk menyusul perempuan misterius itu. Tetapi saat mengintip ke arah ruang depan, kosong. Tak ada siapapun di sana. Kemana perginya wanita itu? Aku menarik lagi kepala aku, berpikir keras. Kalau wanita itu tak ada di ruang tamu, berarti keberadaan ada di salah satu kamar di ruangan ini. Sejenak aku bimbang. Terlebih dulu kupastikan Adi masih sibuk di dapur sebelum menyibak tirai dan membuka pintu kamarnya. Kosong. Wanita itu juga tidak ada di sini. Ingin rasanya aku masuk ke dalam dan memeriksa dalam almari, tetapi terdengar pergerakan dari arah dapur. Seketika ku tarik kepalaku. Beruntungnya Adi tidak masuk ke sini. Ku arahkan pandanganku ke kamar ibu. Aku yakin pasti perempuan itu ada di dalam sana. Sekali lagi ku tengok ke arah dapur. Merasa aman, aku bergegas membuka pintu kamar ibu. Seketika semerbak aroma tak sedap masuk ke dalam indera penciumanku. Tak ku sadari, ternyata ibu sudah memperhatikanku semenjak aku masuk. Duh, ucap ibu. "Ence, Bu?" tanyaku. Ibu melambai, memintaku mendekat. Meski ada rasa ragu, tapi batin ini seolah meminta untuk mendekatinya. Aku menoleh ke arah pintu, memastikan tidak tertutup. Jadi kalau ibu mengamuk seperti semalam, aku bisa menjerit meminta tolong. "Kenapa, Bu?" tanyaku pelan. "Tolong, Dok. Ibu ndak gila," ucap ibu lirih. "Ibu nggak gila?" tanyaku. Wanita itu mengangguk.
Tolong lepaskan pasung ini, pintanya. Aku tersenyum. Iya, nanti aku bilang sama Mas Adi ya, kalau ibu udah sembuh, biar dilepas, kataku. Aku tersenyum, berniat untuk beranjak. Jujur, aku tak tahan dengan baunya, namun wanita itu menahan dengan mencekal tanganku. Jangan, jangan tinggalkan saya sendirian, ucap ibu. Sebentar ya bu, aku panggilin Mas Adi, ucapku. Ibu tiba-tiba saja berhenti mengoceh. Tangannya terangkat menunjuk ke arah pintu. Aku memalingkan kepala, mengikuti arah yang ditunjuk. Namun, tidak ada apapun di sana. Hingga saat aku hendak menoleh kembali ke arah ibu, spontan aku terlonjak saat merasakan tangan kotor itu sedang berusaha mencekik leherku. Aku memberontak. Sekarang bukan hanya ibu saja yang mengerikan, namun sosok wanita yang kucari tadi entah bagaimana tiba-tiba saja muncul di belakang ibu. Wanita itu tampak lebih mengerikan daripada yang kuduga. Kepalanya seperti patah, tangannya hitam membusuk dan mengeluarkan cairan mirip tanah. Aku berusaha dengan keras melepaskan cekikan ibu. Nafasku sudah tersengal, kakiku menendang balok kayu yang memasung kaki ibu. Tolong, ucapku serak. Wanita di belakang ibu bergerak. Ia dengan memaksa membuka dan memposisikan mulut ibu menengadah ke atas. Aku tersentak kaget saat melihat cairan hitam kental menetes dan masuk ke dalam mulut ibu. Panik. Aku menendang pasung untuk melepas cengkeraman ibu dan menyelamatkannya dari sosok perempuan itu. Demit wanita itu mendongak, menatap ke arahku yang membuatku begitu jijik. Cairan hitam busuk itu terus menetes dari dalam mulutnya. Ia mulai bergerak. Spontan aku menjejakkan kaki sekuat tenaga. Beruntung tenaga ibu melemah, cekalan tangannya lepas dari leherku. Aku terbatuk berulang kali. Adi tolong, teriakku kencang. Terdengar suara langkah kaki. Rin, Arini, hei, dok dok dok, kenapa pintunya ditutup? Terdengar Adi dari arah luar. Tolong Adi, teriakku terus menatap ke arah wanita di belakang ibu. Kini dia menatapku dengan senyum yang begitu mengerikan. Cairan hitam masih keluar dari mulutnya. Awas! Biak! Ucap Adi berbarengan dengan suara pintu yang terdobrak. Kamu kenapa? Tolongin ibu, tolongin, teriakku histeris karena tampak ibu mulai mengejang dan muntah darah berulang kali. Adi bukan menolong, justru dia memandang ibunya hampa, seolah dia sering mendapati kejadian seperti ini. Adi, teriakku. Adi menoleh singkat. Tanpa kata, ia justru beranjak dan menutup pintu serta mengambil tali di atas meja. Aku terkesiap dengan tingkah laki-laki ini. Apa yang sedang ia lakukan? Kenapa harus menutup pintu dan mengambil tali? Adi, tanyaku. Kamu mau nolong ibu toh? Ucap Adi. Ya tolongin, kataku yang sekarang merasa ngeri melihat ibu terus memuntahkan darah. Tanpa kuduga, Adi menarik rambutku dengan keras. Ia menyeretku sampai tepat di depan ibunya. Ah! Teriakku. Namun seketika mulutku disumpal dengan kain busuk berlumuran darah ibu, membuatku tersedak dan mual sejadi-jadinya. Maaf Rin, tapi ini satu-satunya cara biar ibu bisa sembuh dan aku kembali kaya, ucap Adi. Aku mengerang, berusaha melepaskan cengkraman tangan Adi. Kamu tahu kan, rasanya gak punya uang. Aku muak mendapat belas kasihan, apalagi darimu. Dari dulu selalu membuatku jengkel, ucap Adi sambil mengikat tanganku. Brengsek, mau apa kamu? Umpatku. Aku cuma butuh darah perawan. Tapi bukan sembarang perawan. Aku butuh gadis yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Jelas Adi. Maksudmu apa? Lepaskan, ucapku mulai ketakutan, sedang ibu di sampingku sudah terpuruk lemah. Belum paham? Katanya kamu cerdas. Oke, biar aku jelaskan kalau gitu, ucap Adi beranjak. Ia mengintip keluar lalu kembali jongkok di depanku. Nita tolong, teriakku. Percuma. Tadi dia ku minta untuk beli obat di kota. Jadi masih ada waktu. Pas dia kembali semua udah selesai.
ucap Adi dengan ekspresi bengis. Kamu gila, ucapku mengerang. Aku gila? Bukannya kami tergila-gila sama aku? Tanya Adi. Aku berpikir cepat. Bagaimana caranya agar aku bisa kabur dari tempat ini? Dulu aku bisa membeli apapun. Bisa membeli apapun dan keluargaku bahagia, ucap Adi. Tolong, teriakku sekali lagi. Plak! Adi menampar pipiku dengan keras. Dengerin dulu cerita calon suamimu ini, bangsat, umpat Adi mencengkeram pipiku. Semua kejadian bermula saat bapakku meninggal. Kejayaan keluargaku lenyap. Kamu tahu karena apa? Karena Adi yang ngasih tumbal, ucap Adi terkekeh seperti orang gila. Hidupku hancur. Semuanya berat. Tiap malam aku nahan lapar sambil ngurusin wanita tua ini. Tapi aku sadar, semua bisa diulang, dikembalikan seperti semula, ucap Adi. Aku menggeleng kuat saat Adi menyentuh pipiku lembut. Tolong lepasin, Di. Aku gak bakal ganggu kamu lagi. Aku gak akan bilang siapa-siapa, ucapku mengiba. Adi menggeleng. Enggak, Rin. Kamu juga bakal ngerasain ini semua. Kemarin kamu juga udah janji untuk nemeninku sampai kapanpun kan? Nah, hari ini kita laksanain janjimu ya, ucap Adi kembali menyumpal mulutku. Lalu Adi bangkit. Aku melihatnya keluar kamar. Terdengar suara pintu tertutup. Sial, apa yang harus kulakukan? Aku mengedarkan pandang mencari segala sesuatu untuk membantuku lepas dari ikatan ini. Sial, tak aku temukan apapun. Beberapa saat Adi kembali. Ia membawa nampan, sesajen dan juga kepala kerbau yang sudah busuk. Lalu dia menaruh itu semua di depanku. Adi duduk bersila. Entah apa yang ia gumamkan, aku tak tahu. Kemudian dia mengambil pisau cutter. Aku terkesiap terus memandang ujung runcing benda itu. Aku mengerang kesakitan saat Adi menjambak rambutku dan memotongnya beberapa helai. Tahan ya sayang, ucapnya saat menyingkap bajuku. Cas! Aku merasakan perih saat benda tajam itu merobek pahaku. Kemudian Adi menekan pahaku agar darah terus mengalir. Aku hanya bisa menggeleng. Adi kembali duduk bersila. Seketika udara di sekitar menjadi pengap. Ada tekanan besar yang membuat dadaku terasa sesak. Lalu Adi mulai mengangkat gelas berisikan darahku. Ia campurkan dengan rambutku dan dituangkan di kepala kerbau itu. Badanku seketika menjadi panas. Aku menggelincang hebat. Ada sensasi aneh. Kenapa? Tiba-tiba aku merasa ingin disetubuhi. Ada apa ini? Aku lihat Adi terkekeh. Dia mendekat, lalu menciumku dengan lembut. Aku ingin memberontak, tapi tubuhku berkata lain. Enak? Tanya Adi. Plak! Kembali Adi menamparku dengan keras. Lalu kepalaku diarahkan tepat ke arah ibunya. Kamu lihat kan wanita itu? Tanya Adi. Kini aku bisa melihat dengan jelas. Sosok perempuan di belakang ibu rupanya bukan lagi manusia. Ia sudah berubah menjadi makhluk paling mengerikan yang pernah aku lihat. Dia Salma. Kamu tahu kenapa dia bisa mati? Ucap Adi. Dengarkan aku hari ini. Calon suami ini mau cerita. Bentak Adi jengkel. Aku melihat Adi dengan mata terisak. Tak menyangka kalau ia nekat melakukan semua ini. Oke, Salma mati karena bapak numbalin dia. Jiwanya harus tukar dengan sosok sesembahannya. Ibu depresi bukan karena bapak meninggal. Dia jadi kayak gitu karena tahu kebenaran yang selama ini tersimpan di mulut bapak. Jelas Adi. Nah, tugasmu besok membantuku untuk menyiapkan persembahan untuk Nyi Sendangwangi, kata Adi. Aku menggeleng, tak mau melakukan apapun yang diminta laki-laki gila ini. Halo, baik. Setelah ini kita lihat ya, kamu nolak atau enggak, ucap Adi. Aku terkesiap. Adi mulai menyipak pakaianku. Lalu kejadian hina itu terjadi dengan beringas. Adi menyetubuhiku tepat di depan ibunya. Aku hanya bisa menangis, menyesal karena tidak mendengar saran Ita. Andai aku tak datang ke sini, tidak memiliki empati berlebih, pasti semua tak akan terjadi. Adi tersenyum puas. Lalu dia mengusap darah perawanku dengan kain.
Dengan kondisi telanjang, ia duduk bersila kembali mengumamkan sesuatu. Aku menggelinjang. Tubuhku kembali terasa panas. Aku sudah tak tahu apa yang terjadi. Mungkin mati jauh lebih baik. Kurasakan demit wanita itu bergerak. Suaranya yang mirip kikik kuda membuatku bergidik ketakutan. Inilah kematianku. Aku pasrah. Kalau Tuhan memang mau aku berpulang, aku akan menyambutnya. Perempuan itu sudah ada di depanku. Ia membelai kepalaku lembut dengan tangan busuknya, perlahan bergerak menuju ubun-ubunku seolah ingin menyedot nyawaku. Makasih Erin. Setelah ini aku janji bakal nikahin kamu, ucap Adi melepaskan ikatanku lalu memelukku dengan lembut. Ku pejamkan mata, tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tubuhku sudah lemas untuk membalas perbuatannya. Tiba-tiba Adi menarikku dalam pelukannya. Dia menjerit kesakitan saat aku membuka mata. Ternyata ibu sedang menjambak rambut anaknya dengan keras. Ambil darah dan rambutnya, usapkan ke kepala hewan itu, jerit ibu. Aku memekik. Bagaimana bisa ibu punya tenaga seperti itu? Mendapat kesempatan, aku memberi jarak dan brak, langsung menendang kemaluan Adi dengan keras. Adi menjerit kesakitan. Bahkan sosok demit perempuan itu mundur. Entah, aku tak tahu kenapa seperti itu. Sekuat tenaga menahan perih. Bukannya lari, justru mengambil rambut Adi dan menorehkan luka di tangannya dengan cutter. Kucampurkan rambut itu dengan darah Adi, lalu bergegas kuusapkan di kepala kerbau itu. Melihat apa yang kulakukan, Adi merangkak, menjerit agar aku berhenti. Seketika, demit wanita itu bergerak ke arah Adi. Tampak raut wajah laki-laki itu memucat, berusaha untuk menghindar, tapi demit itu seperti memeluknya. Kepalanya tepat berada di ubun-ubun Adi. Lalu ia mengecupnya singkat. Seketika pria itu terdiam, tatapannya menjadi hampa. Berkebalikan dengan ibu, tampak sorot mata ibu jauh lebih hidup dari sebelumnya. Aku mengerang, tubuhku ambruk seketika. Tangisku pecah saat teringat akan perbuatan Adi. Brak! Pintu kamar terbuka. Astagfirullahaladzim, teriak Nita yang langsung berlari ke arahku. Beberapa hari berlalu. Sejak kejadian itu, kondisiku masih belum pulih sepenuhnya. Aku masih trauma untuk bertemu siapapun kecuali Nita. Ia bercerita bahwa saat kejadian, Adi sengaja meminta tolong untuk dibelikan obat untuk ibunya. Nita awalnya ingin mengajakku, namun Adi berdalih kalau dia ingin aku lebih dekat dengan ibunya. Beruntung, Nita datang saat aku pingsan. Ia bergegas meminta tolong pada warga sekitar. Sigap orang-orang itu menolongku dan ibu. Menurut cerita Nita, warga geram dengan apa yang sudah dilakukan Adi. Ternyata selama ini dia sengaja memasung ibunya sendiri agar sosok jelmaan jin itu bisa berkomunikasi dengannya. Caranya aku tidak tahu dan tidak pernah mau tahu. Warga sebetulnya hendak membakar Adi hidup-hidup, namun kepala desa melarang. Toh kondisi Adi juga sudah tidak bisa melawan. Maka diputuskan untuk membawanya ke kantor polisi. Dan ternyata Adi tidak bisa ditahan karena menderita gangguan jiwa. Ya memang, kejadian ini tak bisa dilogika akal pikiran manusia. Ibunya Adi, ya, setelah beberapa hari Adi ditangkap, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau tidak menceritakan awal mula ini terjadi. Ia hanya berpesan untuk bisa memaafkan apapun yang sudah diperbuat oleh Adi. Namun dengan kematiannya, aku tak bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dengan Salma dan juga suaminya bisa meninggal? Sejarah dari keluarga itu sampai saat ini masih menjadi misteri. Akhirnya, aku memutuskan untuk pindah ke kampus lain. Selain masih trauma, aku benar-benar takut ketika adik keluar dari rumah sakit, ia bakal mencari keberadaanku. Beruntung, Nita mau menemaniku hingga aku pulih, sampai ia pun bersedia untuk pindah kampus ke pulau seberang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netra Kala. Waduh, ini hari ini nih
kebangetan bucin tuh jadinya begitu deh ya kan. Dan ini jadi pelajaran sebenarnya buat kita-kita semua teman-teman ya, apabila baru mengenal seseorang ya jangan terlalu dalam lah kayak hari ini kayak begitu, apalagi cewek ke cowok ya. Ini langsung aja, jelas-jelas sudah itu nggak usah, menurut saya nggak usah pakai mata batin ya, nggak usah pakai apa. Dari sekasat mata aja udah kelihatan kalau keluarganya itu aneh. Hari ini kamu nggak sadar ya, jangan nggak usah Nita deh yang jago baca kartu tarot. Siapapun pasti ngelihat, oh keluarganya aneh nih, mengasingkan diri di tempat terpencil, ibunya dipasung, nggak dibawa ke rumah sakit, tapi dia pokoknya banyak. Jadi menurut saya di sini ketika hati dibutakan oleh cinta dan di sini jadi mata dia nggak ngelihat apa-apa tuh, yang lihat dia bagus aja. Tapi alhamdulillah pada akhirnya selamat ya, walaupun sudah sempat begitulah ya. Alhamdulillah nyawanya terselamatkan. Dan sekarang hari ini maupun kita pindah ke luar kota. Ternyata Adi adalah penganut pesugihan. Ngeri banget ya. Hampir aja ditumbalin-tumbal darah perawan ya teman-teman ya. Oke, Netra Kala terima kasih. Kisahnya keren banget. Tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh dibantu di share juga ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.